Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah karena pada kesempatan kali ini dalam rangka mengerjakan tugas UTS Sejarah Pendidikan Islam, kami akan menyampaikan tentang sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Apabila nanti dalam penyampaian ada kekurangan, itu karena kita sama-sama belajar, maka langsung saja kita masuk ke dalam materi. Masa dinasti Abbasiyah. Pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, saat itu pendidikan adalah bagian terpenting yang tidak dapat dibedakan, mulai dari latihan kehidupan manusia di dunia ini. Pendidikan diakui sebagai kekuatan yang dapat menawarkan bantuan orang untuk mencapai kemegahan dan kemajuan peradaban. Orang tidak akan dapat menciptakan budaya mereka dengan sempurna jika tidak didukung oleh pendidikan. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya selama periode Abbasiyah. Maka saat masa Bani Abbasiyah itu terkenal dengan istilah Golden Age, usia emas, di mana pendidikan saat itu sangat berkembang pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat maju dimulai dengan penafsiran tulisan-tulisan, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dasar dari pusat peningkatan ilmu pengetahuan dan perpustakaan serta penataan sekolah yang logis dan taat sebagai hasil dari kesempatan berpikir. Garis Abbasiyah adalah garis Islam yang paling berhasil dalam membangun peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak mempersoalkan hasil karya para pakar di tengah kaidah tradisi Abbasiyah dalam memajukan ilmu dan peradaban Islam. Tujuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah yaitu adalah tujuan keagamaan dan etika. Seperti pada zaman dulu, anak-anak diajar untuk membaca atau menghafal Al-Quran. Hal ini seringkali merupakan komitmen dalam beragama, sehingga mereka mengikutinya setelah hikmah yang taat dan beretika. Yang kedua yaitu tujuan komunitas. Pemuda saat itu ditelaah dan dipertimbangkan agar mereka dapat mengubah dan memajukan masyarakat dari masyarakat yang penuh kebodohan menjadi masyarakat yang memancarkan informasi, dari masyarakat yang menarik diri menuju masyarakat yang maju dan makmur. Untuk mencapai itu, informasi yang diajarkan di madrasah tidak seperti ilmu agama dan bahasa Arab, justru informasi umum yang berharga yang diajarkan untuk kemajuan masyarakat. Kemudian tujuan untuk cinta ilmu. Masyarakat pada waktu itu belajar untuk mengantisipasi apa-apa selain menyebarkan informasi. Mereka pindah ke seluruh negeri muslim untuk mempertimbangkan. Meskipun perjalanan yang biasa dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai, tujuan mereka tidak lain adalah memenuhi kebutuhan mereka menuntut ilmu. Yang keempat yaitu tujuan materi. Pada saat itu mereka sedang mempertimbangkan untuk mencari nafkah yang layak dan pangkat yang tinggi.
Memang jika mungkin mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia ini, seperti beberapa hal yang ditunjukkan di masa sekarang ini, yaitu dengan mencari ilmu, dengan ilmu sehingga bisa mendapatkan nilai keduniaan. Khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah ada berapa itu? 37 khalifah. Silakan nanti dibaca sendiri. Metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Metode merupakan salah satu cara yang digunakan pendidik agar pelajaran yang disajikan dapat dikuasai oleh peserta didik. Salah satu metode yang sering digunakan adalah halakoh. Halakoh menurut Nakosten dalam Soekarno Karya adalah sistem kegiatan proses perkuliahan di madrasah di mana syekh, guru besar, duduk di dekat dinding atau pilar yang memungkinkan untuk bersandar dan mahasiswa duduk di depannya membentuk setengah lingkaran. Mahasiswa yang lebih pintar atau lebih tinggi pengetahuannya duduk dekat syekh. Hal ini memungkinkan tumbuhnya motivasi untuk meraih kedudukan mulia itu dengan belajar lebih keras. Setiap halakoh maksimal 20 orang, sedangkan proses halakoh terdiri dari 4 langkah. 1. Syekh membuka halakoh dengan didahului doa. 2. Syekh mengemukakan komentar atau atas topik, tema atau pokok bahasan tertentu. 3. Imla atau dikte dengan penjelasan dari Syekh. 4. Diskusi. Pada langkah ini mahasiswa didorong untuk bertanya dan mengemukakan pendapat dengan bebas sehingga sering terjadi perbedaan pandangan antara Syekh dan mahasiswa. Kemudian Syekh memeriksa catatan atau kesimpulan yang dibuat mahasiswa, memberikan anjuran untuk membaca kitab dan sebagainya. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Majunya perkembangan ilmu pengetahuan saat dinasti Abbasiyah karena faktor keinginan dan campur tangan penguasa secara intensif menaruh perhatian yang sering terhadap karya-karya hasil peradaban. Di samping itu adanya dukungan penuh dari para hartawan, bahkan orang lemah sekalipun. Oleh karena itu para hartawan, raja-raja, pangeran-pangeran dan lapisan lain dalam masyarakat menyerahkan istana dan gedung mereka untuk dijadikan pusat kebudayaan yang dilengkapi dengan perpustakaan yang menghimpun ratusan buku. Untuk merealisasikan keinginan-keinginan para penguasa, maka didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan. Semara ilmu pengetahuan pada masa ini melahirkan berbagai gerakan ilmiah. Di samping gerakan penterjemah, pusat-pusat ilmu pengetahuan juga dibuka di berbagai kota. Ilmu-ilmu dipelajari dan dikaji. Oleh karena itu, tidak heran pada masa ini lahirlah para filosof muslim seperti Abu Ishaq Al-Kindi dengan ilmu mantik, filsafat, handasah, hisab, musik, nujum dan lain-lain. Abu Nasr Muhammad bin Tarhan Al-Farabi dengan 12 buku karangannya. Ar-Rais Abu Al-Husain bin Abdullah atau Ibnu Sina yang menghidupkan sejarah filsafat Aristoteles dan Plato serta terkenal dengan ilmu akli. Abu Bakar Muhammad bin Yahya atau Ibnu Bajah, Abu Bakar bin Abdul Malik bin Tufail, Ibnu Rusdi dan Al-Abrori. Mereka mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan filsafat. Di bidang astronomi perkembangannya juga sangat pesat. Ilmu falak dan ilmu nujum memegang peran penting dalam menentukan garis politik oleh para khalifah dan amir yang berdasarkan perhitungan kerjanya pada peredaran bintang. Di antara yang termasyhur adalah Abu Mansur Al-Falaki dengan karyanya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Jabir Batani menciptakan alat peneropong bintang ajaib. Abu Hasan dan Raihan Bairuni. Bidang kedokteran, Islam mengalami puncak tertinggi dan telah melahirkan dokter terkenal. Merekanya antara lain Ibnu Maskawai yang memiliki karya kedokteran yang tidak sedikit jumlahnya. Ibnu Sahel, pengarang buku tip dan farmasi sekaligus sebagai direktur utama Rumah Sakit Jundai Sabur. Abu Bakar Ar-Razi, ketua dokter-dokter rumah sakit di Baghdad. Bahkan karangannya tentang kedokteran bernilai tinggi sampai sekarang. Ali bin Abbas, dokter pribadi Abdul Ad-Daulah Al-Buwai, dan Ibnu Sina, seorang filosof dan dokter yang sangat canggih dan masyhur. Kajian-kajian keilmuan pada masa ini juga melingkupi bidang sastra, ilmu pasti, kimia, dan ilmu sejarah.
Juga munculnya imam-imam ahli fikih, semisalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan para ahli tafsir dan hadis juga bermunculan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, An-Naisaburi, Ar-Razi, Al-Ajiri, dan Al-Baihaqi. Merupakan representasi dari imam-imam hadis yang rela menghabiskan umurnya dengan tekun mempelajari dan mengarang ilmu hadis. Dan juga munculnya para mufassirin yang terdiri dari golongan ahli tafsir, tafsir bil ma'ruf, ma'thur, contoh At-Tabari, Ibnu Atiyah, As-Sudai, Mupati bin Sulaim, Muhammad bin Ishaq. Sedangkan dari golongan ahli tafsir Ar-Ra'i adalah Abu Bakar. Simpulan, masa dinasti Abbasiyah merupakan era keemasan bagi pendidikan Islam yang ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan dan perkembangan kurikulum yang komprehensif. Dua keberhasilan ini didukung oleh kondisi politik yang stabil serta dukungan dari para khalifah yang menghargai ilmu pengetahuan. Dinasti ini meninggalkan warisan penting dalam sejarah pendidikan Islam yang masih relevan hingga saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada banyak kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.